fantastis, mengagumkan. Permainan pianonya, siapa yang main ya? Hai pemirsa CMTV, jumpa lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita mau nyeritain film Soul, rilis Desember 2020. Film ini menceritakan seorang guru bernama Joe yang ingin menggapai obsesinya menjadi seorang musisi. Karena keteladarannya, ia masuk dalam alam kematian. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe-nya yuk. Aku tungguin ya. Subscribe. Terima kasih udah subscribe. Siap-siap film tayang. Cari posisi santai, buka snack, seruput minuman, enjoy. Kisah diawali seorang guru musik SMP 70 New York bernama Joe yang sebenarnya ingin menjadi musisi jazz. Ia mengejar murid-muridnya dengan tabah. Selama mengajar, bermacam ragam tingkah pola muridnya. Ada yang lupa bawa saksofon, ngintip HP, lupa kunci nada. Ketika ada seorang murid bernama Connie membuat Joe terkesima dengan permainan trombonnya, teman-temannya malah menertawakannya. Y'all laughing at? So Connie got a little off. Joe berbagi kenangan bersama ayahnya yang membawa ia ke sebuah klub jazz. Ia tak suka ke sana hingga ia melihat seorang bermain piano. Ia main alat musik seakan-akan ia menyanyi. Bahkan seakan ia melayang di panggung. Ia tenggelam dalam musiknya. Orang-orang terbawa olehnya. Tiba-tiba pintu kelas diketuk seseorang. Ia adalah kepala sekolah Arroyo yang mengabarkan berita baik bahwa Joe diangkat menjadi guru tetap dengan fasilitas jaminan pekerjaan, asuransi kesehatan, dan dana pensiun. Ia menyambut hal itu dengan berkata, luar biasa. Setelah Capsek pergi, ia bimbang ketika melihat foto para musisi di dinding kelas itu. Ibunya yang sedang berada di butiknya. Bahagia mendengar Joe mendapat pekerjaan tetap. Ia merasa doanya selama ini telah dijawab. Ia tidak perlu mencari pekerjaan sampingan lagi. Ia tidak mau Joe menjadi pria paruh baya yang mencuci pakaian di laundry dengan celana bolong. Nasihat sindiran dari sang ibu. Mantan muridnya di SMP bernama Lemon Baker, biasa dipanggil Curly, menghubunginya untuk ajak Joe menjadi pianis pengganti di Dorothea Williams Quartet yang akan mulai tour Half Note. Joe luar biasa bahagia dan katakan pada Curly bahwa ia bisa mati bahagia jika tampil dengan Dorothea Williams. Dengan bergegas, ia menghampiri Curly di klub Half Note. Dorothea anggap remeh Joe karena dikenalkan Curly sebagai bekas guru SMP-nya. Dorothea ajak Joe untuk mulai. Tiba-tiba, Dorothea langsung meniup saksofon, Curly pada drum, dan seorang gadis pada bass. Mereka mainkan musik tanpa diketahui Joe apa judulnya dan jenis nadanya. Joe kebingungan. Ia coba ikuti dengan menekan tuts-tuts piano. Dorothea beri kode agar ia bermain. Ia bebas memainkan nadanya. Ia lupa sedang bersama 3 pemain musik lainnya. Hasilnya, permainan piano yang luar biasa. Ia bebas improvisasi nada apapun. Sampai akhirnya, ia berhenti dan terdiam. Ia melihat Dorothea, Curly, dan pemain bass juga terdiam melihatnya. Joe minta maaf karena melamun. Dorothea bertanya pada Joe, "Dari mana saja kamu?" Rupanya, Dorothea terkesima permainan piano Joe dan menyuruhnya cari setelan jazz yang bagus. Ia diminta datang besok malam pukul 7. Keluar pintu klub, Joe teriak-teriak kegirangan. Ia telepon beritahu temannya sambil berjalan. Akibatnya, ia hampir ditabrak mobil, hampir ditabrak skuter, digonggongin anjing, hampir ketiban batu bata. Akhirnya ia jatuh ke lubang tunnel. Joe nampak berubah wujud seperti roh atau jiwa. Ia berada di suatu ruangan yang besar, tetapi gelap. Tiba-tiba, lantai pijakannya berubah menjadi seperti travelator, bergerak ke atas menuju cahaya seperti matahari. Hanya cahayanya ini berwarna putih. Joe khawatir sehingga ia berlari ke arah bawah atau menuruni lantai itu.
ia bertemu dengan 3 jiwa. Seorang nenek berusia 106 tahun menjelaskan bahwa ini adalah alam sesudah kehidupan, atau The Great Beyond, atau kematian. Joe yang tidak mau mati pada hari ia dapat kesempatan. Ia melangkah turun. Ketika ia melihat 3 jiwa yang semakin dekat dan terbang menuju cahaya putih, Joe lebih takut lagi dan langsung berlari ke bawah. Jalannya terhalang banyak jiwa lainnya, hingga ia harus berlari di atas kepala mereka. Ia terjatuh ke samping, di luar lintasan, tapi terhalang sesuatu semacam lapisan transparan berwarna ungu. Akhirnya, ia menembus lapisan itu dan jatuh ke dasar yang sangat dalam. Ia melewati banyak lapisan. Ia tiba di tempat yang banyak padang rumput dan perbukitan. Itu adalah The Great Beaver, atau tempat di mana manusia disiapkan jiwanya sebelum ke bumi. Joe dihampiri banyak jiwa-jiwa mungil. Ada yang menjitaknya, bahkan ada yang menggigit tangannya. Tak lama kemudian, seorang mentor bernama Jerry hadir. Ia adalah penggabungan seluruh medan kuantitasi alam semesta. Joe mengira tempat itu panas dan seram, sehingga jiwa-jiwa kecil itu menyebut Hell atau neraka. Jerry membawa Joe dan jiwa-jiwa lainnya ke dalam grup mereka. Mentor di The Great Beyond bernama Terry adalah seorang akuntan. Ia katakan hitungannya salah karena ada 1 jiwa yang tidak ada. Setelah melihat bagaimana jiwa dibentuk kepribadiannya, Joe bertanya pada Jerry, bagaimana mereka ke bumi? Jerry beritahu mereka menggunakan gerbang bumi. Joe langsung kabur dari Jerry. Ia lompat ke gerbang bumi, tapi ia balik lagi. Begitu juga percobaan berikutnya. Ia balik lagi. Jerry menemukan Joe tersesat. Jerry menyerahkan Joe kepada Jerry lainnya. Rupanya, semua mentor di The Great Beaver bernama Jerry. Jerry mengajak Joe untuk menjadi mentor. Joe menolak, tapi ketika diancam balik ke The Great Beyond, ia setuju menjadi mentor. Terry datang ke The Great Beaver memberitahu Jerry jika hitungannya salah. Jerry katakan selama berabad-abad tidak pernah salah. Ia juga katakan bahwa Terry adalah yang terbaik. Terry mencari nama jiwa yang hilang di tempat penyimpanan arsip yang sangat luas. Joe mulai mengikuti seminar sebagai mentor. Di The Great Beaver, semua jiwa baru diberi kepribadian yang unik. Ada 1 bagian rencana yang kosong dari tiap jiwa sebelum mereka pergi ke bumi. Mentor akan membantu melengkapi. Bagian rencana itu akan diisi spark atau api. Spark adalah bakat terbesar yang dimiliki oleh jiwa. Joe mengambil nama dokter psikolog penerima Nobel Dr. Bjorn Borgensen jadi mentor bagi jiwa berinisial 22. 22 tidak pernah menemukan sparknya. Ia juga sudah tinggal di The Great Beaver. Sudah banyak mentornya yang menyerah, seperti Bunda Teresa, I have compassion for every soul except you. You Muhammad are the Ali, greatest pain in the butt. Nobody Maria can help Antoinette, you. Nobody. Copernicus. Copernicus. revolve around you, 22. Joe beritahu 22 bahwa ia bukanlah Bjorn Borgensen. 22 men-scan tangan Joe dan terlihat kehidupan Joe sebenarnya. Joe terkenang ayahnya mengajak ke klub jazz. Ia takjub melihat permainan indah sang pianis. Melihat perjalanan hidupnya yang ditentukan satu persatu, Joe anggap hidupnya kurang berarti. Ia melihat juga tubuhnya tak berdaya di atas bed rumah sakit. Melihat itu semua, ia tidak terima dan minta lencana 22 agar jiwanya bisa kembali ke tubuhnya. Ketika ditempelkan ke dada Joe, lencana kembali ke dada 22, bahkan dibakar, dirobek, dilempar sejauh mungkin, juga tetap kembali. Tiba-tiba, Joe terpikir membantu 22 menemukan sparknya, sehingga Joe bisa ikut kembali ke bumi. Ketika Joe mengajak 22 mendengarkan permainan pianonya, satu bagian rencana yang kosong itu tidak terisi karena 22 memang tidak suka suara musik dan anggap berlebihan.
22 membawa Joe ke ruang segalanya. Di ruang makanan, 22 tidak bisa mencium dan mencicip rasa pada makanan. Begitu juga di ruang-ruang yang lain dicoba. Hasilnya gagal. Jerry memberitahu Joe waktunya telah habis. Ia memuji usahanya yang bagus. Saatnya Joe kembali ke The Great After atau alam sesudah kehidupan. Wait, we forgot to 22 minta waktu 1 breakdancer. menit untuk mencoba breakdance. Tak lupa, 22 puji ketampanan Jerry. Jerry izinkan karena belum pernah lihat 22 begini semangat. Begitu Jerry menghilang, 22 mengajak Joe lari. Mereka menuju ruang antara jasmani dan rohani. Seorang jiwa tersesat sedang asyik bicara bertransaksi. Joe bertanya terlalu keras kepada 22, sehingga jiwa tersesat itu mengejar mereka. Mereka diselamatkan oleh Moonwine, teman 22. Moonwine banyak menolong jiwa yang sesat di zona ini. Mereka ikut di kapal Moonwine. Moonwine adalah seorang yang mampu berada di dua alam, jiwanya di The Great dan tubuhnya di bumi. Moonwine tahu Joe sudah nyaris meninggal atau tubuhnya tidak tertambat. Mereka tiba di tempat yang disebut titik tipis. Moonwine minta Joe fokus bayangkan kesunyian dan lokasi tubuhnya berada. Akhirnya, ia merasakan monitor jantung, merasakan bulu, merasakan hand sanitizer, merasakan kakinya. Joe tidak sabar untuk lompat, sehingga 22 tersenggol terjatuh bersamaan. Joe senang saat membuka mata, tapi terkejut melihat tubuhnya. Ternyata jiwanya berada di dalam kucing, sedangkan 22 berada di dalam tubuh Joe. Joe jelaskan kepada perawat dan dokter, tapi mereka tidak paham. Mereka teringat Moonwine dan yakin Moonwine dapat menolong mereka. Mereka berangkat, tapi 22 tidak mudah berjalan, karena mestinya ia masuk tubuh bayi. Tiba di luar rumah sakit, 22 kaget dan takut dengan hiruk-pikuk kota New York. Joe mencakar 22 karena ia berhenti, dan Joe lupa kalau kucing punya cakar. 22 lari kesakitan dan ketakutan. Joe mencari dan menemukan 22 di sudut gedung. 22 katakan perutnya berguncang, alias lapar. Joe mencuri pizza dan ia berikan pada 22. 22 mencium aroma yang lain, dan ketika menggigit pizza, ia katakan enak sekali, dan ia merasakan sangat senang. Mereka berhasil menemukan tubuh Moonwine di 7th and 14th corner. Joe minta tolong, dan Moonwine berjanji melakukannya di Half Note nanti. Di ruang penyimpanan arsip, Terry sudah sampai di berkas huruf G, dan ia terus mencari selisih 1 jiwa. Saat mencari taksi ke rumah Joe, mereka bertemu Dorothea yang bengong melihat Joe. Joe mendorong 22 masuk ke dalam taksi. Tiba di rumah Joe, Curly menghubungi Joe bahwa ia diganti, kecuali hadir lebih awal. Di The Great Before, Terry berhasil menemukan berkas jiwa yang hilang, yaitu Joe, dan akan menjemputnya. Di trotoar, 22 nikmati hembusan angin blower exhaust fan, hingga topi Joe terbang. Ketika hendak ambil topi, celananya tersobek. Joe berpikir ke tempat ibunya untuk menjahit celananya. Di peron kereta, 22 menikmati nyanyian pengamen yang merdu. Tiba di tempat ibunya, Joe memperlihatkan celananya yang bolong. Ibunya mendukung Joe sepenuhnya. Ibunya memberi setelan milik ayahnya. Mereka bergegas menuju Half Note dan menanti Moonwine. Ketika 22 duduk, ada daun kering yang jatuh ke telapak tangannya. Ia merasakan sesuatu yang lain dalam hidup. Moonwine tiba untuk mengembalikan Joe ke tubuhnya. 22 sudah merasakan mulai temukan arti hidup. Ia melarikan diri dari Joe dan Moonwine. Terry melihat mereka.
ia membuat pintu kembali ke The Great Beaver. Mereka berdua akhirnya kembali. Mereka berdua berdebat, saling menyalahkan. Terry membawa mereka kepada para mentor. Jerry kaget melihat rencana 22 sudah lengkap. 22 memberikan rencana pada Joe. Joe ingin kembalikan, tapi 22 sudah pergi. Joe tanya Jerry, apakah api adalah tujuan hidup? Jerry katakan, mentor tidak menetapkan tujuan. Tujuan dan makna hidup adalah hal yang mendasar. 22 masuk ke dalam kotak dan zona jiwa tersesat. Dengan rencana 22, Joe kembali ke tubuhnya di bumi. Ia berlari ke klub Half Note. Curly katakan sudah terlambat. Joe katakan bahwa musik adalah hidupnya. Dorothea menerima karena setelan Joe sangat bagus. Joe yang tergabung dalam Dorothea Williams Quartet tampil sangat memukau dan luar biasa. Semua penonton standing applause termasuk ibunya yang hadir. Dorothea puas dengan penampilan Joe dan minta datang lagi besok malam. Joe heran, mengapa ia merasa hampa. Ia merasa tidak ada yang berbeda. Ia teringat 22 ketika melihat barang-barang yang dikumpulkannya. Ia ingat tujuan hidupnya juga, yaitu melihat langit dan berjalan. Hal itu sempat dibantah Joe. Joe memainkan piano sambil melihat barang-barang 22. Hal itu membawanya masuk ke dalam zona jiwa tersesat. Ia bertemu Moonlight untuk minta tolong menemukan 22. Moonlight katakan bahwa 22 telah tersesat. Ketika mereka melihat 22, mereka berusaha menangkapnya dengan jaring. Kekuatan 22 yang luar biasa membuat kapal Moonlight masuk ke dalam pasir. Di tempat seminar, Jerry memberi penghargaan kepada Terry karena berhasil koreksi dan memperbaiki hitungan. 22 lari ketakutan melihat Joe karena merasa tidak kenal lagi. Joe terus mengejar hingga layar di tempat seminar jadi rusak. 22 sempat membuat heboh karena masuk ke The Great Beaver. Joe menghampiri 22 untuk mengembalikan rencananya. 22 menelan Joe dalam kegelapan masalahnya. 22 anggap dirinya tidak cukup baik. Joe memberikan daun di tangan 22. Joe katakan api pada kotak terakhir adalah bukan tujuan hidup. Ketika ia siap hidup, maka kotak terakhir akan terisi. Joe katakan bahwa ia hebat dalam jazz. Tiba-tiba, kegelapan jiwa 22 luruh. Joe menempel lencana pada dada 22. Ia mesti siap ke bumi. Joe mengantar 22 sejauh ia bisa. Joe kembali ke The Great Beyond atau alam kematian. Jerry datang mewakili para Jerry, memberi kesempatan ke bumi karena Jerry telah terinspirasi yang mestinya menginspirasi. Jerry mengelabui Terry agar hitungannya pas. Joe kembali ke bumi dan akan menjalani setiap menit kehidupan sebaik-baiknya. Film berakhir, pesan moralnya, berkaryalah dengan minat positifmu. Jalani kehidupan dengan sebaiknya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan notifikasi ya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam untuk orang-orang yang dekat di hatimu. Sampai jumpa di video berikutnya.